Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita pada topik berikutnya, yaitu Reviewing the Literature atau Literature Review atau membuat kajian teori. Baiklah, dilihat dari tahapan melakukan sebuah penelitian. Tahapan yang pertama yang sudah kita lakukan adalah menyeleksi atau mendapatkan masalah penelitian. Maka tahapan berikutnya adalah membuat kajian teori atau reviewing the literature on the problem. Berarti kita berada di sini. Jadi baru pada tahapan yang kedua. Sekarang kita ingin mengetahui lebih jauh apa yang dimaksud dengan literature review. Di sini dapat Anda lihat, dapat Anda baca secara ringkas. Literature review itu adalah kita membuat ringkasan tertulis hasil telaahan kita terhadap topik penelitian kita dari berbagai sumber. Misalnya dari jurnal, dari artikel-artikel jurnal, dari buku-buku referensi, maupun dari dokumen-dokumen lain. Dokumen lain itu maksudnya bisa saja artikel, bisa saja abstrak, bisa juga review artikel atau buku, monograf, disertasi, tesis atau skripsi, atau laporan-laporan penelitian lainnya. Apa gunanya? Untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kajian yang sudah dilakukan terhadap topik yang kita pilih dari dulu sampai sekarang. Itu yang dimaksud dengan literature review. Jadi, kita melakukan kajian teori dengan menelaah sumber-sumber teori, yaitu bisa berupa artikel, buku-buku, atau dokumen-dokumen lain yang berisikan laporan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya atau peneliti sebelumnya yang relevan dengan kajian yang akan kita lakukan agar peneliti mendapatkan gambaran sejauh mana topik tersebut telah ditelaah atau diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sekarang, kenapa seorang peneliti harus melakukan kajian teori? Tentu saja, seperti yang sudah disampaikan, pertama, peneliti harus melihat kajian yang sudah dilakukan orang lain sebelum dia melakukan penelitian. Nah, dengan melakukan kajian teori, peneliti akan mengetahui apa yang sudah dibahas terkait dengan topik yang dia pilih. Yang kedua, melalui kajian teori, peneliti akan mengetahui, bisa belajar beberapa metode penelitian atau teknik-teknik atau pendekatan pengumpulan data yang dilakukan oleh orang lain, peneliti sebelumnya, terhadap topik yang sama atau mirip dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi, peneliti bisa belajar banyak hal dari hasil telaahannya terhadap teori-teori atau related literature yang sudah dilakukannya. Tentu saja, membuat kajian teori mengimprove, bisa meningkatkan kemampuan skill dalam penelitian sebagai seorang peneliti. Kemudian tentu saja karena kita mendapatkan teori-teori itu dari online, tidak berdasarkan print out-nya, berarti kemampuan kita melakukan riset secara online juga pasti akan meningkat. Berikutnya, kenapa literature review itu penting dalam penelitian kuantitatif? Dan apa bedanya dengan penelitian kualitatif? Dalam penelitian kuantitatif, membuat kajian teori itu sangat penting ya. Jadi, researcher discusses the literature extensively at the beginning of the study. Di awal atau sebelum melakukan penelitian. Kenapa? Ada dua alasannya. Yang pertama, gunanya untuk menjustify, jadi meyakinkan diri kita bahwa masalah penelitian yang kita pilih itu memang penting. Yang kedua, untuk mendapatkan sandaran terhadap penelitian yang akan kita lakukan, baik dari statement of the problem, tujuan penelitian kita lakukan, kemudian merumuskan masalah
pertanyaan-pertanyaan penelitian dan juga hipotesis. Nah, hipotesis inilah yang membedakan penelitian kuantitatif dari kualitatif. Kajian teori ini terutama digunakan untuk menyusun hipotesis yang nanti akan kita uji dengan penelitian kita berdasarkan data yang kita kumpulkan. Kemudian, apa saja tahapan yang dilakukan ketika melakukan kajian teori? Yang pertama, tentu saja peneliti mengidentifikasi kata-kata kunci, konsep-konsep penting yang ada di dalam penelitiannya. Yang kedua, menemukan sumber-sumber teorinya, di mana kita bisa mengakses teori-teori yang relevan itu. Yang ketiga, tentu saja mengkaji teori-teori yang relevan itu, yang sesuai dengan topik kita, kemudian menuliskannya, mengaturnya, mungkin menggunakan matrik, menggunakan tabel-tabel baca, kemudian mensintesanya, kemudian terakhir adalah menuliskan literature review itu tersendiri di dalam proposal maupun dalam hasil penelitian kita. Nah, sekarang dari mana sih kita mendapatkan teori-teori itu? Where do we find the theories? Ada 3 sumber ya. Jadi ada primary sources, jadi sumber utama. Jadi ini yang paling utama. Apa-apa saja yang termasuk sumber utama? Yang pertama adalah original research based article. Jadi hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan di dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam jurnal. Tentu saja jurnal-jurnal yang baik atau jurnal-jurnal yang bereputasi. Yang kedua adalah laporan hasil penelitian. Apa-apa saja yang disebut laporan hasil penelitian, mungkin tesis, skripsi ya kalau untuk anak S1, kemudian tesis mahasiswa S2, magister, kemudian bisa juga disertasi. Dan ini semua disebut dengan research report. Atau conference proceeding, atau paper-paper yang disajikan di dalam sebuah conference atau seminar. Nah, ini yang disebut dengan sumber utama yang digunakan dalam teori atau relevant studies. Kemudian ada sumber yang kedua, secondary sources. Jadi sumber kedua bisa diambil dari mana? Dari buku-buku referensi, reference book. Kemudian juga dari review terhadap artikel atau resensi buku ya. Nah, kenapa ini menjadi sumber kedua? Karena perkembangan riset yang paling update ya, yang paling terbaru itu bisa diketahui dari artikel jurnal, bukan lagi dari buku, karena proses penerbitan buku bisa jadi lebih lama dibandingkan dari artikel. Maka 3 hal inilah yang menjadi sumber-sumber utama di dalam membuat kajian teori. Apa sumber yang ketiga? Jadi tertiary sources itu adalah mungkin dari textbook, buku-buku yang dipakai dalam kelas, buku-buku ajar, kamus, maupun ensiklopedi. Maka di dalam penelitian kita, menyusun proposal maupun penelitian, maka kita cari teori-teori kita terlebih dulu yang ada di dalam primary sources, kemudian juga secondary sources, tetapi tentu saja yang paling utama adalah yang primary. Nah, sekarang mari kita cobakan ya, seperti apa langkah-langkahnya. Tadi sudah disampaikan bahwa langkah yang pertama adalah mengidentifikasi kata-kata penting atau konsep-konsep penting yang akan kita cari teorinya di dalam sumber-sumber yang sudah sebutkan tadi. Saya berikan contoh ya. Kita berikan contoh. Jadi, misalnya di dalam statement of the problem, yang saya beri tanda merah ini adalah kata-kata kuncinya. Ya, misalnya self-confidence, speaking performance. Namun, kita perlu mengenal sedikitnya tentang variabel. Ya. Jadi, self-confidence pada statement of the problem ini disebut dengan variabel independent. Kemudian, speaking performance-nya disebut variabel dependent. Jadi, kita perlu mengidentifikasi kata-kata penting ini terlebih dulu, agar kita mudah menemukannya di dalam sumber-sumber teori yang nanti akan kita browsing ya, akan kita cari. Jadi pertama langkahnya tentu saja tentukan dulu konsep-konsep pentingnya, atau sekarang kita sebut dengan istilah variabel. Nah, pada contoh kedua, speaking anxiety and speaking performance, itu disebut dengan konsep-konsep penting atau key terms, atau disebut juga dengan variabel. Tetapi kenapa saya beri garis merah? Karena di dalam riset
korelasi, kausal komparatif, dan eksperimen kita kenal dengan istilah variabel, sementara di dalam penelitian survei seperti pada contoh yang terakhir ini, kita hanya mengenalnya dengan konsep penting tetapi tidak kita sebut dengan variabel. Karena variabel itu kita sebut variabelnya independen karena variabel ini tidak mendapatkan pengaruh ya, tetapi justru dia memberikan pengaruh terhadap variabel lain. Jadi variabel independen itu misalnya speaking anxiety itu disebut variabel bebas karena dia tidak mendapatkan pengaruh dari variabel lain, tapi justru dia memberikan efek atau pengaruh. Sementara speaking performance atau nilai speaking itu disebut variabel yang terikat. Kenapa terikat? Karena dia itu menerima efek. Jadi maksudnya ketika speaking anxiety, jadi speaking anxiety-nya sebagai independent variabelnya tinggi, maka speaking performance-nya tentu rendah ya. Kalau semakin gugup dia bicara, maka kemampuan speaking-nya tentu makin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah speaking anxiety, maka semakin tinggi speaking performance-nya, semakin baik penampilan speaking-nya. Jadi inilah yang disebut dengan variabel. Jadi variabel itu adalah konsep-konsep yang ada di dalam penelitian kita, kemudian disebut dia variabel karena ada dua konsep yang memang saling ada pengaruhnya ya, ada yang memberikan efek terhadap variabel yang lain. Baik, sekarang kita lanjutkan. Apa sih hubungan variabel dengan relevan teoris? Variabel tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah konsep-konsep penting yang akan kita teliti, ya. Kemudian relevan teorisnya adalah kita mencari teori-teori yang relevan, tentu saja dengan menentukan teori apa yang kita butuhkan dari kedua variabel tadi. Nah, di sini saya berikan contoh. Ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, ada teori, bagian-bagian teori yang harus kita siapkan, yaitu A, B, C. Coba perhatikan. Jadi misalnya untuk variabel independennya speaking anxiety, tentu saja kita membutuhkan teori-teori ini. Concepts of anxiety in learning English, speaking anxiety, kemudian characteristics of speaking anxiety, how to measure student speaking anxiety, karena dari teori-teori ini nanti kita akan merumuskan instrumen atau alat pengumpul data. Sehingga kenapa ini saya beri garis tulisan merah? Karena inilah yang menjadi sangat penting teorinya, karena dari sini kita turunkan alat mengumpulkan data kita, yaitu dengan ciri-ciri orang yang mengalami speaking anxiety. Kemudian teori yang kedua, dari konsep yang kedua, atau variabel dependennya, tentu kita butuh konsep of speaking performance. Kemudian ini teori yang paling penting, faktor yang mempengaruhi speaking performance. Kemudian characteristics of good speaking performance. Jadi, good speaking performance itu seperti apa yang baiknya. Kemudian how to assess student speaking performance, bagaimana cara menilainya. Jadi bagaimana cara menilai speaking performance. Kemudian apa? Rubrik penilaian speaking. Kenapa teori ini penting? Karena juga kita akan membuat sebuah tes speaking, tentu saja peneliti harus mengetahui terlebih dulu seperti apa karakteristik speaking performance yang baik, terus bagaimana menilainya, seperti apa rubrik penilaiannya. Nah, ini penting sekali ya. Kemudian apa teori yang ketiga? Teori yang ketiga kita harus menyatakan secara jelas apa sih hubungannya atau bagaimana kaitannya antara variabel yang independen dengan variabel dependent. Dan harus dinyatakan secara jelas itu kita teori siapa yang akan kita uji. Kenapa? Karena itulah nanti akan diturunkan menjadi hipotesis dan hipotesis itulah yang akan kita uji dalam penelitian yang kita lakukan. Jadi ingat, Anda merumuskan konsep-konsep penting apa yang ada di dalam research problem Anda, kemudian turunkan menjadi teori-teori yang relevan, konsep-konsep yang relevan, yang nanti akan digunakan untuk membuat instrumen, kemudian nyatakan secara jelas hubungan atau keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel independen. Kemudian jelas teori siapa yang kita uji.
C ini akan diperoleh dari sini, faktor yang mempengaruhi speaking performance, dan harus dipastikan bahwa salah satu faktornya itu adalah speaking anxiety. Kemudian pada bahagian C ini kita nyatakan secara jelas dan terang bahwa inilah hubungannya antara speaking anxiety dengan speaking performance, dan itu yang disebut dengan theory to be tested. Dan itulah yang akan diturunkan menjadi hipotesis yang akan diuji dengan data yang kita kumpulkan. Baik, demikian ya. Semoga bisa mudah dipahami. Tugas Anda berikutnya tentu saja menentukan konsep penting dan menurunkan relevan teoris dari konsep-konsep tersebut. Kemudian kita akan menemukan teori yang relevan di dalam sumber-sumber yang sudah kita sebutkan tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.